Bapak dan istri dan juga Dokter Niko, kita mau tanya nih early eclampsia itu bagaimana supaya mungkin ibu-ibu atau wanita-wanita yang sedang mengandung juga bisa lebih waspada dan siap ya. Early eclampsia itu apa? Oke, jadi kita melurusin dulu ya Kak. Sebenarnya bukan istilah early eclampsia. Jadi dia tuh ada pre-eclampsia sama eclampsia. Ada dua. Oke. Nah, pre-eclampsia itu ada yang early onset pre-eclampsia, late onset pre-eclampsia. Itu dibedakan dari usia kehamilan. Kalau early 20 sampai 34 minggu, kalau late lebih dari 34 minggu. Oke. Nah, pre-eclampsia sendiri itu apa? Itu merupakan suatu tanda peningkatan tekanan darah tinggi. Kita bahasa awam aja ya, biar orang rumah lebih mengerti. Jadi tekanan darah tingginya meningkat saat usia kehamilan. Disertai ada tanda-tanda peningkatan laboratorium, contohnya protein urin terdapat di dalam urinnya. Oke. Gitu. Nah, karena peningkatan darah tinggi itu dia melebihi dari 140/90, maka pasti akan berbahaya untuk si janin dan juga ibunya. Nah, kalau eklamsia itu dia udah ditandai dengan kejang. Jadi dia sama peningkatan darah tinggi tapi udah sampai kejang. Oke. Nah, kasus Mbak Saskia? Mbak Saskia kemarin sendiri udah sampai kejang belum? Kalau misalkan kepala aku udah menurut kayak sakit banget. Oke, udah sampai ada keluhan ya. Iya, sampai perut sakit. Itu terkadang kalau udah nggak bisa di tangan tuh kayak kadang masih kayak gitu. Udah hampir mau kejang kayak gitu. Nah, berarti udah sampai ada keluhan penyerta ya. Selain peningkatan darah tinggi ada keluhan penyerta, itu disebut sebagai pre-eclampsia severe features namanya. Jadi dia peningkatan darah tinggi disertai keluhan penyerta. Contohnya tadi sakit kepala, nyeri di perut, dan lain-lain yang menyerang organ vital. Tapi Mbak Saskia sendiri memang punya riwayat darah tinggi? Setelah melahirkan anak ketiga sih. Sebelumnya enggak, Sebelumnya enggak. pas setelah melahirkan anak ketiga darah tinggi. Dok, berarti ini menjadi salah satu resiko bagi ibu-ibu yang mempunyai riwayat darah tinggi bisa mengalami ini? Iya, bahkan di riwayat keluarga pun yang ada riwayat darah tinggi, itu juga bisa salah satu faktor resiko untuk menyebabkan pre-eclampsia ini. Itu sampai bisa sampai meninggal di dalam kandungan? Iya, karena kan dia menyerang plasentanya. Plasenta tuh istilah awalnya ani-ani ya kalau nggak salah ya. Ari-ari ya? Ari-ari yang itu dia kan tempat untuk memasukkan nutrisi dan juga untuk aliran darah ke bayinya kan atau janinnya. Nah itu kalau seandainya terganggu, fungsi terganggu berarti bahaya untuk si janin. Oh itu penyebabnya. Oke, jadi buat teman-teman yang ya kan kita tidak bisa memilih. Betul. Kita kena darah tinggi atau enggak. Kalau sudah kena itu supaya tidak terjadi, apa yang harus dilakukan? Nah, supaya tidak terjadi berarti kita sebelum kehamilan itu harus diperiksa dulu ke dokter. Jadi kita harus mematangkan dulu persiapan kita sebelum terjadi kehamilan. Apalagi di sebelumnya ada riwayat darah tinggi. Berarti udah aware. Harus hati-hati nih untuk kehamilan berikutnya. Sebelum kita udah tahu saat itu kita hamil atau mau rencana ada kehamilan, itu harus dikonsultasikan dulu ke dokter. Karena bakal ada nanti terapi-terapi yang akan diberikan sama dokter. Iya, benar. Gitu. Selain itu juga pastinya nutrisi juga harus dijaga. Serta vitamin-vitamin dan kalsium yang diberikan oleh dokter itu harus dikonsumsi. Karena untuk mencegah angka kejadiannya pre-eclampsia ini. Apakah banyak ibu hamil yang mengalami hal ini? Tentunya. Banyak, Kak. Tapi ya kita tidak bisa menyatakan setiap bulan berapa-berapa ya. Tapi kalau untuk dari angka kejadian masih tinggi di Indonesia. Mungkin beberapa faktor bisa menyebabkan karena usia ibunya kurang dari 20 tahun atau lebih dari 40 tahun dia hamil. Lebih beresiko. Itu lebih beresiko. Atau bisa juga nutrisi. Atau ya tadi, dia tidak tahu selama ini mungkin punya riwayat darah tinggi. Seperti kehamilan anak ketiga. Mungkin dia kurang tahu kan, atau mungkin belum lupa, mungkin lupa ngecek ke dokter apa gimana. Ketika udah hamil ternyata udah ada riwayat darah tinggi duluan, jadinya gitu. Kalau Mbok waktu hamil Ngapa gimana? jadi gua tiba-tiba? Biar nggak tegang. Mbok waktu hamil gimana? Ya waktu hamil ya gede perutnya. Gitu. Maksudnya tekanan darahnya normal, rendah atau itu tinggi? Nah itunya jadi pelajaran gua kadang gini ya. Gua nggak pernah ngalamin namanya darah tinggi. Nah apa tiba-tiba pas udah mau lahiran 8 bulan 9 bulan tuh dites darah kita naik. Itu kenapa, Bang? Ah, karena pinter dia kali, pinter tuh, makanya naik kelas kali tuh. Bukan begitu. Harusnya darah naik tuh gimana? Darah- Gak ada darah naik, darahnya tinggi Ya gitu. maksudnya darahnya tinggi begitu loh. Tekanan darahnya naik. Tekanan darah naik kemana? Tekanan yang mau Ngobrol sama kelas. ngobrol sama apa kita dah jadi darah Iya. Sabar.
Itu pas usia 8 ke 9 bulan. Apakah Saski jadi ketawa tuh? Tuh, bagus. Saya tadi udah sedih, biar terhibur dia. Gimana? Apakah ibu kondisi kandungan besar, kondisi darah akan meningkat? Ya, bisa jadi, tapi tergantung kita lihat dulu tekanan darahnya berapa. Tapi makanan juga ngaruh kan? Makan ngaruh, Kak. Stres juga ngaruh, stres ya? ngaruh. Stres ngaruh, Nah, jadi memang harus dijaga-jaga Oke. semua. Nah, mendingan darah rendah atau darah tinggi sebetulnya? Gak ada yang mending. Nggak Kalau darah ada. rendah, Nah, kita mendingan. pakai- Kalau darah tinggi tadi resiko seperti tadi. Kalau darahnya rendah, takutnya dia jadi ada keluhan-keluhan penyerta, Kak. Bisa jadi pusing, terus dia jadi makin lemes kan. Namanya kita istilahnya ibu bawa manusia lagi di dalam. Jadi Iya, kan iya. harus dijaga juga kondisi ibunya. Iya, iya. Ditambah darah rendah makin lemes, pasti bahaya. Nah, bau. Nah, ini Kalau darah muda, Sama-sama. Darah muda ya. ini bercanda mulu nih. Pak Haji, nih Pak Haji ada yang nggak suka lagu darah muda nih Pak Haji. Pakai. ih nyanyiin mulu tau, ih. Ya, tapi ini juga kita mau kasih tahu nih ada jajanan-jajanan yang katanya bisa membahayakan kesehatan. Nah, tuh. Katanya. Dan juga anak-anak dan sudah ada beberapa kasus kita Ya. pindah ke topik berikutnya. Ini dia tayangannya.